Oke, saya Dinda, saya akan membahas soal nomor 11. Oke, untuk soal nomor 11 adalah pertanyaannya, apakah intervensi yang dapat diberikan? Oke, berarti terkait dengan intervensi. Yang diketahui apa sih di sini? Langsung saja ke narasi yang bawah adalah fisioterapi memberikan intervensi untuk mengeluarkan dahak. Berarti keywordnya adalah mengeluarkan dahak. Oke, di sini ada beberapa opsi jawaban yang bisa kita pilih. Yang pertama ada massage. Kalau massage itu sebenarnya dia fungsinya untuk relaksasi ya, relaksasi otot-otot pernafasan. Jadi kalau untuk mengeluarkan dahak itu agak jauh, intervensi tersebut agak jauh. Kemudian diaphragmatic breathing itu untuk pengembangan kartorakus bisa, tapi dia tidak untuk mengeluarkan dahak. Kemudian deep breathing, ini termasuk latihan nafas. Ini tidak termasuk dalam bronchial toilet atau mengeluarkan dahak. Pursed lip breathing ini sebenarnya untuk mengeluarkan, tapi bukan mengeluarkan dahak. Kalau pursed lip breathing ini adalah untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap dalam paru. Biasanya pada kasus-kasus yang gangguannya pada obstruktif, jadi seperti COPD, karena banyak udara yang terperangkap, maka dibantu dengan breathing exercise berupa pursed lip. Jadi dibantu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Oke, berarti dari A, B, C, D ini tidak termasuk untuk mengeluarkan dahak, berarti kita akan lanjut ke sini. Postural drainase, tapotemen, dan batuk efektif. Nah, untuk ini ketiga jawaban E ini memang difungsikan untuk bronchial toilet atau untuk mengeluarkan dahak. Kalau untuk PD atau postural drainase ini, kita sesuaikan dengan posisi sputumnya. Ada di bagian mana, apakah ada di segmen apikal, apakah ada di segmen basal, atau di middle. Kemudian disesuaikan juga apakah dia ada di anterior atau ada di posterior. Jadi untuk postural drainase ini kita mengikutin di mana lokasi sputum tersebut. Jika di basal berarti nanti posisi kepala itu akan lebih rendah. Kemudian kalau jika di segmen apikal berarti nanti posisinya kepala itu akan lebih tinggi. Kalau di segmen misalnya yang terkena adalah di segmen apikal dan posterior, berarti nanti posisinya dia akan seperti meringkuk gitu. Untuk tapotemen itu juga sama, dia tapotemen itu fungsinya untuk memberikan tepukan untuk melepaskan sputum yang menempel pada jaringan pernapasan. Kemudian batuk efektif. Nah, batuk efektif ini yang membantu mengeluarkan sputum. Jadi ketika udah di tapotemen, kemudian sudah di postural drainase, ya, jadi sudah disesuaikan dengan konsepnya air itu akan berjalan dari daerah yang tinggi menuju ke daerah yang rendah. Itu prinsip dari PD atau postural drainase. Kemudian setelah diberikan tapotemen, tepukan tadi untuk melepaskan sputum, kemudian diberikan batuk efektif. Ini yang terakhir, batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sputum dari jalan nafas. Jadi 3 kombinasi intervensi ini itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak.